Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatus Nurfadila, absen 19 dari kelas 12-1. Di sini saya akan membahas tentang materi yaitu reaksi oksidasi dan reduksi. Nah, di video ini ada dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, perkembangan konsep oksidasi dan reduksi, dan yang kedua adalah bilangan oksidasi. Sebelum ke reaksi oksidasi dan reduksi, bisa diperhatikan gambar ini. Ini ya bisa dilihat adalah paku yang berkarat. Nah, paku yang berkarat ini merupakan salah satu fenomena dari reduksi oksidasi. Karena paku berinteraksi dengan oksigen sehingga menyebabkan terjadinya perkaratan. Contoh lainnya adalah apel yang dibelah, kemudian diletakkan atau didiamkan di ruang terbuka. Maka lama-kelamaan apel yang tadinya berwarna putih lama-lama akan menggelap atau berwarna coklat. Reaksi tersebut juga termasuk ke dalam oksidasi, di mana apel berinteraksi dengan oksigen menyebabkan daging buahnya menggelap. Emang apa sih itu reaksi oksidasi dan reaksi reduksi? Nah, kita akan mempelajarinya di video kali ini. Nah, sebenarnya konsep oksidasi dan reduksi itu mengalami perkembangan. Ada 3 konsep yang harus kita ketahui, bahwa konsep oksidasi dan reduksi yang pertama adalah ditinjau dari penggabungan dan pelepasan oksigen. Kemudian yang kedua berkembang lagi menjadi pelepasan dan penerimaan elektron. Yang ketiga berkembang lagi menjadi peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi. Saya akan bahas satu persatu agar dapat dipahami bersama-sama. Oke, pertama-tama konsep reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Ditinjau dari penggabungan dan pelepasan oksigennya. Jadi, menurut konsep ini, oksidasi adalah reaksi dengan oksigen. Jadi ya, reaksi yang mengikat oksigen itu disebut oksidasi. Contohnya adalah ketika besi berkarat yang reaksi kimianya bisa kita tulis sebagai 4Fe ditambah 3O2 menjadi 2Fe2O3. Nah, di sini ada besi dengan simbol Fe, kemudian dia mengikat oksigen, lalu menjadi 2Fe2O3. Nah, inilah yang kita sebut dengan karat besi. Contoh yang kedua adalah pembakaran karbohidrat di dalam tubuh. Jadi ini ada C6H12O6 yaitu ke karbohidrat, kemudian berinteraksi yaitu mengikat O2, menghasilkan 6CO2 dan 6H2O. Kemudian reduksi. Menurut konsep yang pertama ini, reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen, jadi kebalikannya oksidasi. Contohnya adalah reduksi biji besi dengan karbon monoksida. Fe2O3 adalah biji besi yang direaksikan dengan karbon monoksida menjadi 2Fe ditambah 3CO2. Nah, perhatikan awalnya. Ada Fe2O3 yang terdapat oksigen. Kemudian oksigen ini dilepas dan di hasil akhirnya ada 2Fe yang sudah tidak mengikat oksigen. Nah, reaksi seperti ini menurut konsep yang pertama tadi disebut dengan reduksi. Kita beralih ke konsep yang kedua, yaitu reaksi oksidasi dan reduksi ditinjau dari pelepasan dan penerimaan elektron. Kita mulai dari oksidasi. Menurut konsep ini, oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron. Jadi, kalau ada spesies yang melepas elektron, maka itu disebut dengan reaksi oksidasi. Nah, contoh nih, Ca ketika dia melepas elektron, itu dia menjadi Ca2+ dengan melepas 2 elektron. Ini merupakan reaksi oksidasi. Melepas elektron berarti elektronnya berada di sebelah kanan. Beralih lagi ke reduksi.
Jadi, reduksi menurut konsep kedua ini adalah penangkapan elektron. Jadi, kalau menangkap elektron, maka dia disebut mengalami reduksi. Contohnya adalah S ditambah 2 elektron menjadi S2-. Nah, ini karena S menangkap atau menerima elektron, maka dia disebut mengalami reduksi. Reaksi oksidasi dan reduksi ini dapat disingkat menjadi oks dan red, dengan oks sebagai oksidasi dan red sebagai reduksi. Untuk reaksi oksidasi, tadi kita punya Ca menjadi Ca2+ ditambah 2 elektron. Sementara untuk reduksi, kita punya S ditambah 2 elektron menjadi S2-. Nah, perhatikan ada 2 elektron di sebelah kanan dan kiri. Ini kita bisa hilangkan karena ada elektron di kedua ruas dengan jumlah yang sama, sehingga hasilnya dapat dijumlahkan. Karena kedua reaksi tersebut adalah reaksi oksidasi dan satunya lagi reduksi, maka hasilnya akan menjadi reaksi redoks atau reduksi oksidasi. Sehingga hasil akhirnya ialah Ca plus S menjadi Ca2+ ditambah S2-. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke konsep yang ketiga, yaitu reaksi oksidasi dan reduksi ditinjau dari peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi. Perlu diketahui bahwa bilangan oksidasi ini bisa kita singkat dengan biloks, bilangan oksidasi atau biloks ya. Menurut konsep ini, oksidasi adalah reaksi peningkatan biloks atau reaksi bertambahnya nilai bilangan oksidasi. Kemudian reduksi adalah reaksi penurunan biloks. Jadi biloksnya nanti berkurang. Sehingga dari pengertian ini, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan biloks. Nah, bilangan oksidasi sendiri merupakan suatu angka bermuatan pada suatu unsur yang menunjukkan jumlah elektron yang berperan dalam senyawa. Bilangan oksidasi sangat berkait dengan banyaknya elektron yang dilepas atau diterima ketika unsur itu membentuk senyawa. Kemudian ada yang disebut dengan aturan biloks. Yang pertama adalah aturan untuk bilangan oksidasi unsur, dimulai dari aturan yang pertama dulu ya. Unsur bebas. Nah, unsur bebas ini bilangan oksidasinya 0. Contohnya adalah Na. Ketika dia sendirian, ini bilangan oksidasinya 0. Kemudian unsur bebasnya juga dapat berupa Cl2, kemudian O2. Ini biloks mereka juga 0. Kemudian yang kedua, unsur logam dalam senyawa itu selalu positif. Jadi logam kalau dalam senyawa itu selalu positif. Contohnya NaCl. Na ini merupakan logam yang terletak di golongan 1A. Sehingga bilangan oksidasinya karena harus selalu positif, maka dia +1. Jadi untuk golongan 1A, bilangan oksidasinya selalu +1. Kemudian yang ketiga, unsur H dalam senyawa selalu memiliki biloks +1, kecuali jika bersenyawa dengan logam atau hidrida. Biloks H-nya sama dengan -1. Nah, maksudnya ketika kita punya HCl, nah ini hanya itu biloksnya selalu +1 dalam senyawa, kecuali jika H itu bersenyawa dengan logam. Contohnya NaH. Na merupakan logam, sementara H-nya itu non-logam.
Nah ini, kalau H bersenyawa dengan logam seperti ini, maka H itu bilangan oksidasinya bukan +1, tetapi -1. Kok bisa? Ya karena Na-nya +1, kayak aturan yang kedua tadi. Kemudian yang keempat, unsur F pada senyawa, biloksnya selalu -1, misalkan HF. Nah, F di dalam F ini punya bilangan oksidasi -1. Kemudian aturan yang kelima, bilangan oksidasi O selalu -2. Contohnya pada Na2O. O ini -2 bilangan oksidasinya, kecuali dalam F2O. O-nya itu +2. Kenapa +2? Ya, karena F-nya tadi -1. Dalam peroksida H2O2, biloksnya sama dengan -1. Dalam superoksida, misal NaO2, maka biloks O itu -1/2. Kemudian dalam materi yang kedua, untuk ion. Jadi kalau ada ion tunggal, jumlah biloksnya sama dengan muatannya. Contohnya kalau ada Na+, maka biloksnya ya sama dengan +1. Contoh lagi, S2-. Nah, biloksnya ini ya sama dengan muatan -2 tersebut. Oke, lanjut lagi ke aturan ketiga, yaitu aturan untuk jumlah biloks dalam senyawa maupun dalam ion. Yang pertama, jumlah biloks dalam senyawa itu harus 0. Jadi, yang kita tahu, unsur bereaksi dengan unsur akan membentuk senyawa. Contohnya NaCl. Nah, dalam NaCl ini, jumlah biloks NaCl-nya harus sama dengan 0. Kok bisa? Kan seperti aturan sebelumnya, bahwa logam golongan 1A biloksnya selalu +1. Nah, kita bisa mencari biloks Cl dengan aturan ini. Jadi, kalau jumlah biloks NaCl harus 0, maka Cl-nya bisa kita dapat, yaitu -1. +1 -1 kan sama dengan 0. Contoh lagi, kalau ada H2SO4, ini jumlah biloks dari senyawa tersebut harus sama dengan 0. Di mana biloks H2SO4 itu ada 2 kali biloks H, kemudian 2 kali biloks H itu ditambah 1 kali biloks S, karena S hanya ada 1. Ditambah 4 kali biloks O, karena jumlah O-nya ada 4. Dan hasilnya mereka ini nanti harus sama dengan 0. Seperti aturan tadi, H ini +1. Plus biloks S ini bisa kita cari karena belum ada aturan untuk S. Nah, lalu ini +4 kali biloks O, tadi -2. Ini harus sama dengan 0. Nah, ini 2 kali +1 +2 ditambah biloks S ditambah 4 kali -2 berarti -8 sama dengan 0. Bisa didapatkan bahwa biloks S -6 sama dengan 0. Artinya biloks S sama dengan +6. Begitu caranya. Bahwa dalam satu senyawa, jumlah biloksnya harus sama dengan 0. Kemudian
Oke, kemudian aturan berikutnya. Di dalam ion poliatomik, jumlah biloxnya sama dengan muatannya. Contohnya PO4 3-. Ini jumlah biloxnya harus sama dengan muatannya, yaitu -3. Sehingga bisa didapat bilox P dari rumus ini, yaitu bilox P plus O-nya kan ada 4, berarti plus 4 kali bilox O sama dengan -3. Jadi ini bilox P ditambah 4 kali -2 sama dengan -3. Sehingga bilox P -8 sama dengan -3. Bilox P itu sama dengan -3 plus 8. Hasilnya adalah plus 5. Oke. Kemudian ke contoh soalnya. Yang pertama adalah tentukan bilox unsur yang digarisbawahi. Dari nomor 1 kita disuruh mencari bilox dari Fe. Nah, karena FeO ini merupakan senyawa, maka jumlah biloxnya harus 0. Berarti bilox Fe ditambah bilox O sama dengan 0. Bilox Fe ini dicari, ditambah bilox O itu -2 sama dengan 0. Berarti bilox Fe sama dengan plus 2. Nah, selanjutnya yang nomor 2. Berapa bilox Fe dari Fe2O3? Berarti ya sama saja seperti nomor di atasnya, 2 kali bilox Fe ditambah 3 kali bilox O sama dengan 0. 2 kali bilox Fe ditambah 3 min 2 sama dengan 0. 2 kali bilox Fe min 6 sama dengan 0. Bilox Fe berarti sama dengan plus 6 per 2 sama dengan plus 3. Oke, kemudian soal nomor 3. Disuruh mencari bilox C dalam senyawa H2CO2O4. Berarti kita bisa mencari dengan cara seperti tadi, di mana 2 kali bilox H ditambah 2 kali bilox C ditambah 4 kali bilox O sama dengan 0. Tinggal dimasukkan biloxannya 2 kali plus 1 ditambah 2 kali bilox C ditambah 4 kali min 2 sama dengan 0. Plus 2 ditambah 2 bilox C min 8. 8 sama dengan 0. Bilox C sama dengan plus 6 per 2 dan menjadi plus 3. Sekarang soal nomor 4. Mencari bilox Cr dari senyawa K2Cr2O7. Di sini K merupakan golongan 1A, yang artinya biloxnya plus 1. Karena jumlah K-nya ada 2, berarti biloxnya plus 2. Lalu CR-nya masih belum diketahui. Kemudian
Pilox O adalah min 2 dan jumlah O-nya ada 7, berarti 7 kali min 2 sama dengan min 14. Min 14 ditambah 2 sama dengan min 12. Berarti Pilox CR karena tadi harus sama dengan 0, berarti 12-nya pindah ruas dari min menjadi plus menjadi plus 12. Dan CR jumlahnya ada 2 menjadi per 2, sehingga hasilnya menjadi plus 6. Oke, next. Kemudian kita kembali ke konsep yang ketiga lagi, di mana oksidasi merupakan reaksi yang terjadi peningkatan Pilox. Kemudian reduksi itu reaksi yang terjadi penurunan Pilox. Contoh dari reaksi redox untuk konsep yang ketiga ini adalah 2Na ditambah Cl2 menjadi 2NaCl. Na ini merupakan unsur bebas sehingga Pilox-nya 0. Kemudian Cl juga unsur bebas yang bilangan oksidasinya 0. Selanjutnya NaCl. Na ini Pilox-nya plus 1. Sehingga agar senyawa NaCl ini 0, berarti Cl-nya harus min 1. Maka kita bisa menuliskan bahwa Na yang mulanya 0 menjadi plus 1. Sehingga Na ini mengalami oksidasi plus 1. Sementara Cl dari 0 menjadi min 1. Berarti mengalami reduksi. Reduksi berapa? Ya, reduksi min 1 juga. Nah, ini merupakan contoh reaksi redox, di mana yang satu mengalami oksidasi dan yang satu lagi mengalami reduksi. Dan itulah pembahasan konsep oksidasi dan reduksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.